Tapi intermezzo kita sudah kebanyakan kayaknya. Sampai akhirnya muncul kali ini MVP di game yang terakhir. Ada QB. 2 elimination. Wah, damage-nya men. 810. Dia yang nahan tadi ke arah Asa. Ya, dia yang ngunci Asa sama Demrut tadi ya. Cuma kesel sih gue jadi QB. Lu nahan Asa cukup lama. Tapi yang dapetin elimnya Secret. Iya, seperti orang-orang pas. Dia yang chatting lama, yang nembak orang lain. Betul, udah dapet bawa ke tongkrongan, ditikung sama temen tongkrongan. Aduh, dan ini dia juga kan match ranking dari ronde kita yang kelima, di mana dari BTR menggeser tim Geek Farm kali ini dengan total ada 28 poin di kantong tim BTR ya. Tetap banyakan BTR, 12 tambah 16 sama 15 tambah 8 lebih banyak 12 tambah 16. Iya. Iya kan? Tapi bukan harus sama ya? Enggak sih, Enggak 15 cuy. Sama. Emang sama ya? 28. 28. Oh iya enggak. Beda Salah, dong, salah, beda. salah. Itu cuma... gue lupa, gue ngitungnya WWCD zaman dulu pas 20. Otak gue nge-lag. Kalau itu iya 28, ini 15 sama 8 berarti baru 23 kan? Iya. 23. Maaf ya guys, sudah malam. Wah anjir, gue jadi keinget. Apa? WWCD zaman dulu 30. yang ratusan cuy. Oh zaman dulu banget ya, Iya. ya ratusan itu. Yang sering dikomplain tuh, yang ngitung skor gara-gara capek. kebanyakan poinnya. Iya. Otaknya panas semua malam-malam ya. Dulu inget banget gua, satu elim itu atau satu kill dihitung 15. 15 ya? 15 poin. WWCD 500 dulu ya? Iya pokoknya sampai, wah gila, banyak banget pokoknya. Iya. Oke kita fokus membahas untuk yang berikut ya. Ada elim dan juga damage. Paling banyak BTR, 3 ceng, 3107. Rekor kayak ini, itu di grand final. Sementara ini. Iya, tapi satu hal yang gue pengen point out, yang apa tuh? Gue ya secara objektif, gue seneng perkembangan gameplay lagi Geek Farm. Di beberapa game pertama, kenapa performa mereka belum maksimal? Karena selalu ada yang ke pick off di awal-awal. Oke. Selalu di Miramar ketemu sama RRQ, di Sunhawk ke pick off juga. Dan itu sering terjadi pada Geek Farm, sehingga mereka nggak full power masuk ke late game. Betul. Kali ini, 4-4-nya utuh masuk ke late game, dan mereka bisa langsung mengontrol areanya. Meskipun memang di terakhir bisa dibilang secara zona sangat diuntungkan ketimbang TS dan juga tim BTR. Tapi baik lagi, dapetin zona dan mempertahankan zona adalah dua hal yang berbeda. Yes, dan kalau kita ngomongin objektif lagi ya, gue tetap suka dengan apa yang dilakukan sama FaZe Clan. FaZe Clan main gila banget loh. Iya. Entah kenapa ketika mereka lagi rotasi ada tim lain, mereka selalu set up dengan sangat bagus. Terlepas hasilnya ya. Terlepas dari hasilnya, tapi setup mereka benar-benar bagus banget. Tapi ini ada yang lebih bagus ternyata dari tim summary-nya di mana Bigetron. Yap, kali ini di mana Bigetron mendapatkan 35 total elim, 6.839 total damage, survival time 23 menit, 09 average loh rata-rata. Yang menunjukkan bahwa BTR late game terus. hampir selalu masuk ke late game. Yap. Dan vehicles usage rate BTR memang lumayan tinggi sih, karena kan mereka rotasi lumayan jauh tuh dari mana-mana. Kayaknya emang mereka untuk di PMPL sekarang lebih sering menggunakan vehicle sih. Betul, dan ini dia statistik dari overall. Memang dari tim Secret, bisa dibilang performa mereka mengerikan banget. Emang gila sih. Total elim nomor 1, total damage nomor 1 meskipun tipis sama tim BTR. Tapi secara survival, dua tim Indonesia menempati puncak dan juga nomor 2 dari semua tim lainnya. Ada tim BTR dan juga tim RRQ. Untuk vehicles usage rate, menurut gue ini baik lagi sih. Ini nggak bisa dicari-cari. Ya. Ini tergantung drop di mana. Betul, tergantung kayak tadi mungkin wajar aja kalau Onyx dapat 73,2% gitu. Mereka aja Ujung-ujung. tadi sampai Zarki, terus Iya. tiba-tiba bergerak lagi ke arah SMB-nya, Edan, Onyx. Ya, Face juga wajar. Gergopol ke SMB 2 Iya. kali kan. Tapi Jauh! ya yang gue lihat kali ini ya, dari total elim, total damage, survival time, banyak banget tim Indo yang masuk. Yang menunjukkan bahwa tim Indo di grand final ini memang on fire banget. Betul, bahkan kalau kita ngomongin tentang total damage-nya tadi, EVOS masih menjadi salah satu tim yang harus benar-benar diperhatikan lah. Ya. Mereka yang mendapatkan kalau nggak salah 100 eliminasi pertama di Super Weekend waktu di Liga kemarin gitu. Dan ini dia kali ini eliminator ranking kita dari Nuzi. Meskipun timnya nggak mendominasi pada hari pertama, tapi Nuzinya masih mendominasi. MVP saya nih bos. Betul. Gue sebenarnya penasaran sih, apa yang bakal dilakukan oleh Sansko untuk memberikan istilah ke Nuzi. Jamrut Esport, Bang Kumis, Iya. Bocil Ajaib. si Tony K. Nggak tahu dah, ini kalau misalkan Sansko ngelihat kira-kira bakal dikasih nama siapa. Tapi begitu banyak pemain Indonesia yang masuk untuk eliminator ranking sih, Bro. Ya, dan Asa mulai menunjukkan kembali kemampuan dia. Setelah banyak yang mempertanyakan Asa kemana nih? Ini menurut gue belum maksimalnya dia loh. Iya, belum. Ini masih bisa digali lagi potensi dari Asa menurut gue. Iya, dan terlihat dia memang musim ini bersama dengan tim RRQ Rio, perkembangannya luar biasa. Dan bahkan di grand final dari kancah saya, bukan lokal lagi. Ini Dia kita masih objektif menunjukkan. lah, kita ngomong objektif gitu. Sampai sejauh ini ya, kalau kita bandingkan statistiknya si Asa di Voin dan sekarang ada di RRQ, ini benar-benar step up banget apa yang dilakukan sama Asa sampai detik ini. Betul, ini menunjukkan perkembangan luar biasa, tapi lagi-lagi muncul juga beberapa player Indonesia lainnya, yaitu Zuxi dan juga ada Ryzen. Dan untuk MVP, Wow. ada Luxi dengan 12 elim point, 2.540 damage, KDA rata-rata 5,5 dengan MVP 2,4 poin dan juga survival time 2
23, 09 detik. Jumlah elimnya sih kalah dari Nuzi, tapi damage-nya, Ya, luar biasa. Dan KDA-nya. KDA 5,5 di saya bos. Iya bos, Klasik aja, orang lain susah dapetin 5,5. betul. Ini melawan robot-robot Asia Tenggara. Ini bukan BTR doang yang robot sih. Menurut gue semua aimnya udah robot Iya. dari semua tim yang ada di Grand Final. Jangankan dari Luxi, Fredo 5, Aisyah 4,5. Itu mengerikan sekali ya. Dan ini dia MVP lainnya juga di mana ada Schwab, langganan, ada Zuxi, ada juga Parajin, ada juga Ryzen dengan 3,8, Vintores, bahkan RPK pun masuk kali ini. Ya betul, dan menurut gue ya ini tanpa menjelekkan pihak manapun ya. Menurut gue line up BTR yang sekarang ini sementara ini yang terbaik gitu. Ya. Kalau gue bilang, gue rasa adanya UHD BTR itu bagus. Tapi entah kenapa ya gue ada feeling kayak bonding mereka itu belum maksimal. Mungkin karena persiapan mereka dari semenjak UHD datang sampai sekarang itu masih belum banyak. Agak mepet jadi ya. Betul, agak mepet. Jadi performa belum maksimal. Padahal si Junior pernah analisa kan. Betul. Line up-nya Zuxi, Luxi, Ryzen sama Yuha itu adalah line up mukil. Line up nyari kill lah. Rusuh. Line up rusuh, tabrak sana, tabrak sini segala macam. Tapi entah kenapa itu belum bisa maksimal dari BTR-nya sendiri. Malah maksimal dengan line up yang sekarang. Ya, gue setuju. Ini pendapat pribadi Objektif aja lah, ya. ini objektif kita juga gitu. Ternyata dari hasilnya pun bersama dengan seorang Liquid ya, itu bermainnya lebih rapi. Tapi kalau kita ngomong skill individual, gue rasa dari semua penonton lah, semua analis, gak bisa dipungkiri bahwa Yuha ini individu yang mengerikan banget. Tinggal Betul. bondingnya dan menyatu dengan BTR seperti apa. Malah lebih next level lagi pembahasannya, semua player yang ada di PMPLCA sekarang, terlepas yang lolos dan tidak lolos ke babak grand final, itu udah aimnya keras-keras semua. Ya. Banyak loh pemain dan juga tim yang ingin masuk ke babak saya, tapi lihat cuma 20 tim yang masuk ke saya. Dan dicatat, ini nggak ada aim assist. Bukan Betul. konten-konten sosmed yang nembak-nembaknya keras. Tapi baik lagi, serius, gue nggak bercanda. Iya itu gue setuju. Kita liatin ya, di Gua sini setuju. kita lihat di PMPL saya. Wah ini orang keras banget. Ingat, ini nggak pakai eem assist. Bayangin kalau dia nyalain eem assist, bikin konten juga. Wah gila. Semengerikan apa nih orang-orang robot-robot Asia Tenggara. Gini dah, nyobain kompetitif tingkat RT aja udah susah gitu. Apalagi masuk ke tingkat saya. Udah nggak main-main, tapi Oh, di ini puncak dia ternyata. kali Kan ini lihat. overall ranking Satu. kita. BTR dapetin Poin 75 poin. Dengan jarak 1 poin. poin. 1 poin doang. 1 poin. Memang Tapi ini dari- terlampaunya emang agak jauh sih bro. 75 ke 47 ini dominating banget buat Secret dan juga BTR-nya. Dari rank point mereka hanya terpaut 5, dari elimination point atau iya dari elim atau kill poinnya juga hanya terpaut 4 poin doang. Rank pointnya atau placement poinnya hanya terpaut 5. Ini menunjukkan bahwa dua tim ini benar-benar kejar-kejaran. kejar-kejaran poin, dan apa yang mereka lakukan sekarang itu berbeda dengan apa yang mereka berikan di liga kemarin. Betul, tapi satu hal yang gue senengin juga adalah tuh? melihat bahwa di top 8 ada 3 tim dari Indonesia. Betul. Tinggal GD, kita harus support semaksimal mungkin agar naik ke halaman pertama. Kalau dilihat tadi ya, dari tim RRQ, 5 game mereka main gak ada WWCD, tapi mereka melampaui banyak tim yang sudah WWCD. Itu menunjukkan konsistensi. Dan Exos susah juga melakukan loh. hal yang sama. Betul. Dan itu yang gue suka gitu ketika melihat tim-tim yang mungkin ketika di liga kemarin cukup banyak tantangan lah. Atau melakukan Betul. hasil positif, tapi kali ini